Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Ayu mau membahas tentang persamaan kimia dan hukum dasar kimia. Oke, kita lihat ya. Untuk persamaan kimia, apa itu persamaan reaksi kimia, kita lihat. Jadi tujuan kita adalah mampu menuliskan persamaan reaksi secara sederhana, kemudian mampu menyetarakan reaksinya, menulis persamaan kompleks dan menyetarakan persamaan kompleks. Nah, pada suatu reaksi kimia, di suatu reaksi kimia itu ada zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi. Jadi komponen reaksi kimia ada reaktannya, yaitu zat yang bereaksi, produk itu adalah zat hasil reaksi. Persamaan reaksi kimia ini tujuannya adalah menggambarkan rumus zat-zat bereaksi atau reaktan dan zat-zat hasil reaksi atau produk yang dibatasi dengan tanda panah. Jadi zat-zat apa yang bereaksi pada suatu reaksi kimia itu dituliskan dengan menuliskan rumus kimianya. Nah, nanti ada wujud zat, jadi ditulis seperti ini, huruf kecil, ini menunjukkan solid. Jadi S itu menunjukkan zat yang berupa padatan. Jadi kalau logam, serbuk, keping, maka itu kita katakan sebagai padatan. Sedangkan zat cair atau liquid itu adalah zat cair murni, artinya zat cair murni yang tidak ditambahkan suatu pelarut. Jadi misalnya kalau lelehan NaCl, jadi garam NaCl yang meleleh itu kita katakan sebagai liquid. Sedangkan kalau misalnya garam kita larutkan ke dalam air, itu namanya adalah wujudnya aqui atau aqueous, atau larutan dalam air, atau larutan atau suatu larutan yang dilarutkan dalam air. Jadi ada pelarut air di situ. Sedangkan G itu adalah fase gas. Jadi misalnya menghasilkan uap air. Uap air itu kan berarti dia bukan padatan, bukan cairan. Maka kita katakan sebagai gas. Atau menghasilkan gas karbon dioksida. Berarti itu adalah fasenya adalah fase gas. Nah, teori Dalton itu menyatakan jika ada suatu persamaan reaksi atau ada suatu reaksi kimia, itu tidak ada atom yang hilang atau berkurang. Artinya massa zat sebelum sama massa zat sesudah itu harus sama. Jadi unsur-unsur sebelum sesudahnya harus sama. Gitu, seperti itu. Nah, untuk menyetarakan reaksi kimia, kita harus mengubah jadi untuk mengubah penyetaraan reaksi kimia itu kita harus Nah, ini ada rumus kimianya itu tidak boleh dirubah. Jadi nanti H2O gitu ya. Kalau ada H2O itu berarti terdiri dari dua atom hidrogen dan ini adalah satu atom oksigen. Sehingga rumus ini itu tidak boleh dirubah. Jadi nanti pada saat penyetaraan reaksi itu ada, ini namanya adalah angka indeks. Nah, kalau misalnya nanti angka indeks ini tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi, sedangkan yang bisa disetarakan itu adalah angka koefisien. Angka koefisien. Nah, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi sederhana? Caranya adalah dengan cara mencoba-coba mengubah koefisien setiap reaksi zat. Jadi kita mengubah. Oke, kita lihat contohnya ya. Di sini ada tuliskan persamaan reaksi antara padatan magnesium. Jadi padatan berarti ya. Berarti kalau padatan apa fasenya? Solid. Dan larutan asam klorida, berarti asam klorida ini kan berupa cairan dan dia dilarutkan. Maka ini adalah fasenya liquid. Menghasilkan larutan magnesium, berarti ini aqueous.
maaf, ini bisa jadi kalau dilarutkan ini aqueous. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini magnesium solid. Magnesium solid, padatan magnesium bereaksi dengan asam klorida menghasilkan. Jadi ini adalah reaktannya. Ini adalah reaktannya. Jadi ini adalah reaktannya. Ini adalah reaktan. Dan ini adalah produknya atau hasilnya. Ini adalah produk atau hasilnya. Nah, zat-zat di dalam reaksi ini itu tidak boleh berkurang atau hilang. Jadi harus setara. Oke, cara menyetarakan kita lihat yang ion positif. Ion positif itu yang depan. Ini Mg-nya di sini 1, di sini 1, berarti sudah setara. Terus kemudian kita lihat lagi, di sini ada Cl. Cl-nya ada 2. Sedangkan di sini Cl-nya ada 1. Nah, berarti ini harus kita setarakan. Ini harus kita kali dengan 2. Jadi inilah yang disebut sebagai angka koefisien. Terus kemudian apalagi yang harus kita setarakan? Nah, ini hanya kan di sini 1HCl itu kan 1H. Nah, ini ada 2, berarti hanya sudah 2, sudah setara. Sehingga persamaan reaksinya seperti ini. Oke, sudah bisa ya. Berarti di sini ada 2 Mg, Jadi ini 1 Mg, 2 molekul HCl menghasilkan 1 molekul MgCl2 dan 1 molekul H2. Nah, bagaimana kita menyetarakan kalau ada seperti ini? Misalnya, maaf ya, ini nah tanda panahnya harus di sini. Bagaimana kalau menyetarakan terus senyawanya adalah senyawa kompleks seperti ini? Maka kita misalkan koefisiennya. Ini kita misalkan A, ini kita misalkan B, ini kita misalkan C, ini kita misalkan ini kita misalkan D. Nah, berarti ada atom apa saja di sini? Berarti kan ada atom Ca. Berarti Ca. Ca itu ada di mana saja? Berarti kan ada di sini, berarti A sama dengan di sini Ca-nya berapa? Berarti 3C. Kenapa kok 3C? Karena ini 3, terus ini di depannya ada C, 3C. Terus habis itu ada apa lagi? P. Yang harus kita setarakan apa? P. P itu ada di mana? P ada di sini ya. Berarti P di sini 1, terus di depan ada 1, berarti B. Terus ini ada P1 tetapi di luarnya ada angka 2. Di sini ada koefisien apa? C. Berarti P itu sama dengan 2C. Terus kemudian ada apa lagi yang harus kita setarakan? H. Hanya ada berapa? Oh, hanya ada di berapa tempat nih? Ini kan di luarnya ada 2, berarti kita hitung 2. Ini 3, ini 2. Nah, sebelum reaksi kita jadikan 1, berarti ada 2A ditambah dengan 3B sama dengan 2D, gitu ya. Nah, sekarang O-nya ada di mana saja? O-nya di sini, berarti 2, ini 4, ini ada 4, terus di sini ada 2, jadi ini harus dikali ya. Berarti ini ada 8, di sini ada 1. Lah, oke, kita masukkan. Berarti O-nya ada di persamaan 2A ditambah, ini kan ada di
4B ya. 4B sama dengan ini ada di 8C ditambah dengan D. Nah, kalau sudah, nah ini yang sudah setara ya. Bentar. Nah ini tadi persamaannya. Kita kita masukkan di sini aja ya. Tadi ada apa aja? A sama dengan atau di sini aja ya. Jadi A sama dengan C. Nah, ini kamu misalkan aja A sama dengan 1. Bu, boleh nggak kalau nggak A? Boleh. Misalnya ini ya. Jadi Bu Ayu masukkan di sini ya, maaf ya. Nah, ini kita misalkan pakai persamaan yang pertama. A sama dengan 3C. Nah, ini boleh kita misalkan A atau C-nya. Jadi, cari variabel yang tidak hanya berada di satu tempat, jadi bisa dikembangkan. Nah, A sama C itu kan ada di persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 juga ada. Ini berarti ada di persamaan, ini persamaan keempat. Ini persamaan 4, maaf ya, persamaan 4. Nah, ini kita misalkan aja A sama dengan 1, maka kalau gitu C-nya sama dengan berapa? Berarti kan A-nya 1 sama dengan 3C. Berarti C sama dengan 1/3. Nah, udah ketemu ya. Lah, mana lagi yang ada? Berarti kita pakai ini persamaan 1. Terus kemudian kita pakai persamaan 2. B sama dengan 2C. Tadi C-nya ketemu berapa? B sama dengan 2 kali 1/3. Jadi ketemunya 2/3. Oke, sudah ketemu 2/3. Terus B-nya sudah ketemu, berarti kita masuk ke persamaan ketiga. Kan ada 2A ditambah 3B sama dengan 2D. Nah, A sama B-nya kan sudah ketemu. Berarti A-nya sama dengan 1, 2 kali 1 ditambah B-nya 3 kali 2/3 ditambah sama dengan 2D. Gini ya. Berarti 2 ditambah 6/3 sama dengan 2D. 6/3 itu kan sama dengan 2. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 sama dengan 2D. D berarti sama dengan 2. Ya, gitu. Berarti tinggal apa nih? Oh, udah semua ya. Sudah semua. A sama dengan 1, B sama dengan 2/3, C sama dengan 1/3, D-nya sama dengan 2. Kita masukkan. Kalau gitu tadi berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2/3, C-nya sama dengan 1/3, D-nya itu sama dengan 2. Bu, kok ini jadinya kayak gini? Oke, itu kan tadi kita masukkan dulu persamaannya. CaOH 2 kali ditambah H3PO4 menjadi Ca3PO4 2 kali plus H2O maaf. H2O. Berarti kita masukkan nih, A-nya 1, berarti 1 itu nggak bisa ditulis. B-nya 2/3, C-nya 1/3, D-nya 2. Nah, ini kan dalam bentuk pecahan. Supaya tidak dalam bentuk pecahan, berarti ini kita kali dengan berapa? Kita kali 3, sehingga ketemunya 3 CaOH
plus 2H3PO4 menjadi Ca3PO4 2 kali plus 2 kali 3 6H2O. Gitu ya prosesnya. Jadi ini namanya setara. Coba kita cek setara atau enggak. Ca nya 3, ini juga 3, Ca 3. Terus P nya 2, P nya 2, maaf kebablasan 2, ini PA nya 2 ya, ini PA nya juga 2. Terus hanya ada di sini 2, tetapi di depannya ada 3, berarti 2 kali 3. 2 kali 3 berarti ini 6, ini 6, berarti total yang ada di sini 12. Di sini 6 kali 2 12. O-nya gimana? O-nya di sini 2. Di depannya ada 3, berarti 6. Di sini 4, depannya ada 2, berarti ini 4 kali 2 8. Berarti total yang ada di sini O-nya berapa? 14. Kita cek ya. Di sini O-nya 4 dikali 2 berarti 8. Ini O-nya ada 6. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Berarti sudah setara. Seperti itu ya. Oke, kesimpulannya tadi berarti pada saat menuliskan persamaan reaksi itu harus setara. Karena apa? Karena itu menunjukkan berapa molekul zat yang bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Oke. Sekian dulu untuk persamaan reaksi kita. Nanti masuk ke hukum dasar kimia ya.